Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tanggung Jawab di Balik Anugerah. Banyak orang Kristen sejatinya telah tersesat dengan kata anugerah atau kasih karunia. Mereka berpikir yang namanya anugerah itu cara mudah untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu keselamatan. Dengan kalimat lain, menerima anugerah dimengerti sebagai menerima kemudahan untuk mencapai keselamatan. Pengertian seperti ini dangkal dan tidak tepat, sebab di balik anugerah selalu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dalam Kejadian 6 ayat 7-8 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dikatakan dengan jelas bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maksudnya, sekalipun Allah akan membinasakan semua yang hidup di muka bumi, termasuk manusia, Nuh mendapat pengecualian. Nuh dipilih Tuhan, Nuh dijadikan umat pilihan Tuhan yang tidak ikut dibinasakan. Dengan kata lain, Nuh diselamatkan. Nuh beroleh anugerah. Saudara, kalau kita mau membaca ayat-ayat selanjutnya, kita tahu bahwa ternyata dengan beroleh anugerah, hidup Nuh bukan jadi enak dan nyaman. Bukan juga berarti ketika air bah datang secara mistis atau dengan cara spektakuler, Nuh diselamatkan oleh Allah. Bukan begitu, saudara. Sebaliknya, hidup Nuh justru jadi berat. Sebab apa? Sebab ada tanggung jawab yang harus Nuh kerjakan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dengan membuat bahtera yang spesifikasinya ditentukan oleh Allah juga. Masalahnya, waktu itu Nuh bukan tinggal di pesisir atau di pantai. Nuh juga bukan seorang nelayan. Bukankah itu membuat hidupnya jadi berat dan sulit? Belum lagi, bukan tidak mungkin Nuh dicemooh, dipandang gila, mimpi di siang hari bolong, bahkan dijauhi orang-orang sejamannya oleh karena melakukan kehendak Allah yang dipandang aneh. Untungnya Nuh tekun dan gigih melakukan kehendak Allah sampai selesai, sehingga ia beserta istri, anak, dan menantunya masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Saudara, air bah dan bahtera keselamatan Nuh ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita juga agar kita tidak santai-santai dalam menanggapi anugerah yang Allah sudah berikan melalui pengorbanan putra tunggalnya di kayu salib. Lalu kita berpikir kalau sudah percaya Tuhan Yesus dan ditandai dengan pergi ke gereja, kita pasti selamat. Itu salah, saudara. Sebab
Ada tanggung jawab di balik anugerah yang Tuhan sediakan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya kita harus menyikapi anugerah itu dengan perbuatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kalau Nuh dengan membuat bahtera, kalau kita umat perjanjian baru dengan mengenakan hidupnya Yesus, itu yang Allah kehendaki, seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa ada di dalam Dia, maksudnya barang siapa percaya kepada Allah, ia wajib hidup seperti Yesus hidup. Artinya mengenakan hidup Yesus. Perbuatan yang dilakukan sama seperti perbuatan yang Yesus lakukan. Begitu maksudnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya kita harus memberi hidup kita dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus, di mana Roh Allah ini sudah diberikan di dalam hati setiap kita. Masalahnya, yang pertama, Roh Kudus tidak bisa memimpin kita kalau kita tidak membangun hubungan dengan Dia. Maka tidak bisa tidak, kita harus selalu berinteraksi, bahkan intim dengan Dia melalui jam-jam doa pribadi kita. Yang kedua, kita harus bisa mengerti bahasa Tuhan. Apa itu bahasa Tuhan? Itu adalah firman-Nya. Jadi selain berdoa, kita juga harus mau menggumuli firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Ini tidak mudah, sebab kuasa gelap bermain di area ini. Kuasa gelap selalu mengganggu konsentrasi kita agar kita fokus kepadanya. Tetapi ingat, walaupun kuasa gelap bermain, ada juga kuasa Allah yang bekerja. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Jadi asalkan tekad kita bulat, oleh kekuatan Roh Kudus kita akan jadi pemenang. Jadi saudara, dengan uraian ini saya berharap kita tahu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Artinya anugerah keselamatan itu tidak akan kita peroleh tanpa kita melakukan bagian atau tanggung jawab kita, yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu mengenakan hidup Yesus, yaitu berbuat seperti Yesus berbuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.